Baik, terima kasih banyak untuk seluruh pemirsa Kamar TV Nusantara yang kali ini selalu menyaksikan program Sapa Pagi dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dari pukul 8 sampai pukul 9 pagi. Tentunya masih dari Jalan Sukomakmur nomor 73 Campur Darat, Tulungagung, Jawa Timur. Dan kita masih lanjut dengan tema atasi permasalahan pikiran, perasaan, serta perilaku dengan trauma cleansing dan hipnoterapi bersama beliau, hipnoterapis dan master CTC, yaitu Mas Tony Asmara dari Nganjuk, Jawa Timur. Bahwa seperti yang tadi di awal sudah beliau sampaikan, hipnotis itu sebetulnya adalah seni berkomunikasi, ya. Jadi ini memang bukan klinik, bukan yang di luar sana gendam, bukan yang negatif-negatif, tetapi ini lebih ke bagaimana menyatakan mental, ya kan? Dan juga orang bisa menolak loh di hipnotis kalau misalkan tidak mau menjawab pertanyaan dan sebagainya, seperti itu. Nah, saya juga ya Mas Tony, kita penasaran loh, apa namanya, artinya adalah hipnoterapi atau hipnotis ini. Kalau tadi dari yang sudah Mas Tony sampaikan kan lebih ke arahnya adalah kepada orang-orang atau kepada klien yang sekiranya memang membutuhkan untuk menghilangkan, ya kan, berbagai hal. Betul, Pak. Yang tanda kutip dalam dirinya. Di antaranya adalah apa saja nih, Mas? Oke, baik. Hipnoterapi dan ilmu kreatif trauma cleansing ini sangat bermanfaat. Yaitu misal Mbak, kita permasalahan dalam emosi, yaitu mudah marah, meledak-ledak, stres, depresi, cemas, takut berlebihan, nggak mikir apa-apa, duduk, aku kok gini ya, aku kok gimana apa ya, itu. Kemudian gelisah, sering bad mood ya. Betul. Kemudian ada psikosomatis. Psikosomatis itu misalnya insomnia, tidak bisa tidur, migrain, gangguan asam lambung. Kemudian ada yang permasalahan seks. Itu misalnya, mohon maaf, dalam disfungsi ereksi, kemudian ejakulasi dini, vaginismus, dan juga LGBT. Itu kan berhubungan sama perilaku dan juga psikis juga, Mbak. Kemudian ada citra diri. Citra diri itu merasa dirinya itu selalu rendah diri, merasa diri tidak berharga, kurang percaya diri, sering menyakiti diri sendiri, kurang motivasi, sulit konsentrasi. Bahkan banyak beberapa klien kami dari anak mahasiswa, dari anak SMA sampai mahasiswa, keluarnya cukup lucu ya, Pak, saya kok akhir-akhir ini sulit konsentrasi ya, padahal di semester awal saya tuh nilai saya, indeks prestasi saya tinggi. Tapi akhir-akhir ini saya sulit sekali berkonsentrasi. Itu dalam kunjungan 1 atau 2 kali saja, insya Allah sudah bisa. Kemudian masalah fobia. Fobia ini macam-macam, Mbak Isi. Ada ketakutan ketinggian, ada ketakutan hewan, kadang ketakutan kecil, ada makanan pun yang justru sering kami jumpai adalah ketakutan perkara makanan. Apa? Nasi putih. Nasi putih? Ada, Mas Tony? Nasi putih. Ada, bahkan anak SMA, saya punya 2 klien anak SMA itu, setiap dia mengetahui ada nasi, dia selalu mual seperti orang hamil. Seperti itu. Kenapa bisa seperti ini, Mas Tony? Dasarnya apa tuh kalau nasi putih? Mungkin ada trauma di masa kecilnya, mungkin trauma ya. Faktor trauma, terus kemudian makanya dalam pengobatan hipnoterapi ini kita cari dulu. Jadi pertama tidak langsung pasien datang kita tangani, tidak seperti di dokter, tidak seperti itu. Jadi pasien datang kita ajak ngobrol, permasalahannya apa, kemudian setelah menyampaikan permasalahan baru kita tarik apa sih yang latar belakangnya hingga terjadi seperti ini. Nah, kemudian ada permasalahan lain, yaitu permasalahan luka batin, yaitu misal trauma luka batin. Itu misal trauma karena, mohon maaf, pasangan berselingkuh, kemudian pasangan KDRT, kemudian jatuh cinta pada orang yang salah. Suatu misal, saya mencintai panjenengan, tapi panjenengan sudah mempunyai pasangan, dan perasaan cinta saya kepada panjenengan ini tidak bisa hilang, bahkan saya bawa sampai mati. Dan ini namanya jatuh cinta pada orang yang salah. Banyak sekali kasus seperti itu.
Bahkan dalam 1 minggu saya menghadapi kasus jatuh cinta kepada orang yang salah ada sekitar 5-10 kasus dalam 1 minggu. 5-10 kasus 10 kasus dalam satu kasus saja ya? Maksudnya dalam 1 minggu mengenai khusus jatuh cinta pada orang yang salah dalam 1 minggu. Itu saya menangani 5-10 kasus. Cinta pada pacar orang juga orang yang salah, bukan sih? Sama, itu pun juga salah. Dan itu seandainya dibiarkan kan berefek kurang baik. Betul. Nah, dari itu makanya bagaimana cara kita untuk membuang perasaan cinta itu menjadi biasa-biasa saja. Yaitu dengan teknik kita pertama menggunakan kreatif trauma cleansing. Kita rilis semua perasaan-perasaan indah itu. Kita hancurkan perasaan-perasaan yang indah, cinta yang begitu mempesona dalam diri kita gantikan dengan perasaan biasa-biasa saja. Biasanya kita scaling dulu, Mbak Insi. Jadi, untuk pertama saya suruh membayangkan, sekarang Anda pejamkan mata, Anda bayangkan, hadirkan kembali seseorang yang Anda cintai itu. Bayangkan kembali senyuman indahnya, bayangkan mata indahnya, bayangkan kulitnya yang begitu bersih, bayangkan aroma tubuhnya yang begitu wangi, bayangkan semua sikapnya kepada Anda yang begitu memikat hati Anda. Sudah? Jika Anda sudah hadir, anggukan kepala. Jika sudah, kemudian saya terapi dengan kreatif trauma cleansing. Sekarang kemudian saya tanya, rasa cinta Anda, rasa nyaman Anda kepada si dia, di angka berapa? Biasanya pasti di angka 10, Pak. 10 atau 9. Berarti sangat tinggi. Sempurna. Cinta yang begitu sempurna, cinta yang begitu indah buat cinta Anda. Yang salah tapi. Namun salah. Kemudian kita terapi sekitar, kita tepuk-tepuk beberapa titik. Bagian muka, bagian rahang, bagian leher, bagian kranial, bagian belakang telinga, sekitar 15-20 menit. Setelah istilahnya 3 ronde, kan setiap 5 menit kita break. Nah, kita minum, kita mulai lagi, kita break, minum, mulai lagi. Setelah 3 ronde, kita tanya, berapa sekalinya? Biasanya, sekarang bayangkan, hadirkan kembali sosok bidadari dalam hidup Anda itu, yang begitu Anda cinta itu. Sekarang ingat wajahnya, ingat senyum manisnya, ingat tatapan matanya yang syahdu, ingat rambutnya yang indah. Biasanya hanya tinggal di angka 2, Pak. Sekarang, jika sudah tinggal di angka 2, barulah kita mainkan di ilmu hipnoterapi. Hipnoterapi mungkin sekitar 30-45 menit, kemudian kita berikan anchor atau jangkar dengan tujuan dalam kehidupan ke depan seorang pasien atau klien kita ini dapat seperti yang kita inginkan, yaitu menguatkan. Jadi seandainya kapal itu terkena ombak seperti ini, kita pasang jangkar. Jadi dan sudah stabil seperti ini. Mulai sekarang dan seterusnya, kapanpun dan dimanapun, Anda sudah tidak perlu memikirkan dia lagi. Karena dia merupakan masa lalu Anda. Dan masa lalu tidak untuk diingat. Sekarang yang terpenting adalah masa depan Anda. Karena di dalam masa depan Anda akan muncul kebahagiaan sejati dan kesuksesan dalam diri Anda. Seperti itu misalnya. Ya, misalnya dalam satu kasus adalah yang salah, menaruh harapan, menaruh rasa. Betul sekali. Banyak salah loh. Menaruh harapan, salah menaruh rasa. Banyak betul loh. Sekali. Ini juga bisa ngeri nih, kalau memang tidak ada kesadaran dari dalam diri ya, Mas ya. Betul sekali. Bahkan untuk bisa move on dari mantan pun banyak sekali kasus seperti itu. Ada satu kasus kabarnya seperti ini. Ada seorang cewek datang ke tempat saya. Mas Tony, mohon maaf. Kenapa harus cewek? Apakah klien atau pasien yang datang mayoritas cewek? Kenapa harus cewek? Saya harus jujur dan saya harus terbuka di sini bahwa 90% klien dan pasien saya adalah seorang cewek. Rata-rata di usia 20 sampai 45 tahun. Kenapa? Kalau cewek dan cowok hanya sekitar 5%. Karena cewek. Setelah saya analisa, setelah saya teliti, setelah saya pelajari, kenapa banyak sekali dan mayoritas pasien saya cewek? Karena cewek itu lebih mengedepankan perasaan dan agak lemah dalam memanajemen
hati. Seperti itu, Mbak. Diakui atau tidak, seperti itu Susah hasil move studi on. yang saya lakukan. Makanya itu susah move on itu merupakan bagian dari susah memanajemen hati. Gitu. Ya, Jadi perempuan itu kelemahannya lebih mengedepan perasaan hati-hati. dan lebih lemah dalam memanajemen hati. Seandainya dia sudah merasa cinta, sudah merasa nyaman, akan sulit terlepas rasa itu dari benaknya. Seperti itu. Nah, ini yang jelas artinya adalah global sebetulnya. Dan manfaat dari hipnoterapi itu sebetulnya memang ini ya Mas Tony, lebih ke diri sendiri atau pribadi dari si klien atau orang tersebut juga harus menyadari apa yang mereka rasa. Betul nggak sih? Kalau mau sembuh berarti bagaimana caranya harus mengupayakan. Harus mengupayakan. Ya. Dan salah satu dan beberapa syarat untuk dilakukan hipnoterapi itu, syaratnya itu ada 3, Pak. Ya. Orang yang ingin hipnoterapi, syaratnya ada 3. Yang pertama, orang itu ingin sembuh. Ya. Orang itu ingin sembuh, ingin berubah ke arah sesuai yang dia cita-citakan. Ya. Yang kedua, tidak merupakan paksaan dari orang lain. Ya. Berarti saya ulangi lagi, 1, atas kemauan sendiri dan yakin bahwa semua akan baik-baik saja dan sesuai yang diinginkan. Yang kedua, tanpa paksaan dari orang lain. Dan yang ketiga, jika pasien itu anak-anak, harus didampingi orang tua. Karena terkadang yang lebih bisa memahami secara berkomunikasi si anak adalah si orang tua. Ya. Itu, baik, iya. Mas Tony, oke lah. Kalau kita sebagai orang-orang yang sudah remaja atau dewasa, pasti memang sudah banyak nih perjalanan hidup. Siap. Iya kan, artinya adalah sadar atau tidak sadar memang problem-problem itu ada. Cuman kalau anak-anak ketika dibawa ke hipnoterapi, faktornya apa? Tapi nanti, ditahan dulu ya. Artinya adalah sebetulnya semua orang ketika memang sudah dalam titik tertentu dan tidak bisa untuk mengatasi sendiri, perlu dibawa ke hipnoterapi dong. Siap, juga. Betul sekali. Nah, ini nanti akan dibahas ya. Saya juga penasaran nih Mas Tony. Siap. Tapi kita break dulu. Siap. Oke, Mbak Isi. Ya, baik. Pemirsa Barra TV Nusantara, jangan kemana-mana. Kita masih akan lanjut lagi berbincang dengan beliau, Mas Tony Asmara, seorang hipnoterapis dan master CTC dari Nganjuk, Jawa Timur. Tentunya hanya di Madu TV Nusantara.